Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya kembali untuk berbagi mengenai dunia developer properti dan hal yang terkait kepemimpinan ataupun bisnis pengembang properti. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan di salah satu vlog saya bacakan yang juga ditampilkan sebelum video ini, yang berkata, di dalam konten saya sebelumnya berjudul izin lokasi versus PKKPR, pilih yang mana. Jadi secara garis besar Bapak Ibu yang belum menonton vlog saya sebelumnya, mohon ditonton terlebih dahulu supaya untuk menjawab pertanyaan ini ada koneksinya, agak dipahami lebih lanjut begitu. Tetapi pada intinya izin lokasi dan PKKPR itu sama. Dulu namanya izin lokasi, per tahun 2021 keluar Permen Agraria diganti menjadi PKKPR. Nah, sama-sama masanya 3 tahun dan sebagainya. Tetapi teknis tahapan untuk mendapatkan PKKPR sudah berbeda dengan dahulu mendapatkan izin lokasi untuk pengembang properti. Nah, jadi di sini di dalam vlog saya tersebut ada yang bertanya, ada salah satu developer yang mengatakan mengurus KKPR atau KKKPR ditulis di sini atas nama PT di wilayahnya tidak berbayar garis miring gratis. Tapi di video Ibu Rizka menyatakan ada retribusi yang harus dibayar, buka kurung SPS. Titik. Berapa biaya SPS dalam mengurus KKKPR? Mohon penjelasannya Bu Rizka. Oke. Jadi di sini saya sampaikan mengenai PKKPR itu Bapak Ibu. Kalau dilihat di runtutan saya sebelumnya, tahapannya itu adalah pertama kita melakukan dulu PKKPR melalui OSS. Tentunya perusahaan kita itu harus terdaftar dahulu di OSS. Setelah terdaftar di OSS, KBLI-nya sesuai, maka kita pun memasukkan koordinat poligon bidang tanah, lokasi tanah yang mau kita plot izin lokasinya atau sekarang namanya PKKPR. Setelah kita plot, maka hasil akhir dari OSS tersebut adalah nanti seperti ini dia. Menunggu verifikasi. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa menunggu verifikasi. Di vlog saya sebelumnya itu mengenai izin lokasi versus PKKPR pilih mana, saya di situ menyampaikan ketika kita sudah menyelesaikan PKKPR OSS, itu artinya itu masih OSS. Kalau Bapak Ibu mengurus PKKPR OSS, masih ada bawahnya itu ataupun di akhir mengatakan menunggu verifikasi. Untuk verifikasinya ini bagaimana Bu Rizka? Itulah yang saya sampaikan sebelumnya. Verifikasinya itu Bapak Ibu atau saudara-saudari, kita datang ke dinas terkait. Ada yang namanya Dinas Cipta Karya, ada yang namanya Dinas PUPR, ada yang namanya Dinas Penataan Ruang, dan sebagainya. Intinya dinas yang terkait penataan ruang. Tata ruang di sini maksud saya tata ruang satu wilayah, mana dia ruang zona hijau, zona kuning, dan lain-lain. Nah, untuk tahu, karena untuk izin ini kan otonomi daerah, Bapak Ibu tinggal datang ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tinggal ditanyakan saja di bagian konsultasi. Untuk PKKPR, dinas apa sih? Nanti dia mengarahkanlah apakah ke namanya Dinas Tata Ruang, Dinas Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya. Karena di beberapa perumahan saya ini, ada yang di Banten itu, di Serang, Tangerang, Bogor, Bekasi, Purwakarta, dan lain-lain itu beda-beda. Tetapi sama di bawah Kementerian PUPR untuk tingkat pusatnya. Nah, untuk verifikasi, sesuai yang kita tadi sudah lakukan di PKKPR OSS, datang ke dinas itu, maka akan diverifikasi. Waktu verifikasi ini, ada kalau setelah verifikasi benar ya mau pengajuan, iya. Mana ininya? Dia tanya nanti rencananya untuk apa, perumahan atau rencananya untuk yang lainnya gitu. Apakah kafling untuk pabrik-pabrik atau kafling untuk misalnya bangun tower perumahan, untuk bangun tower apartemen dan lain-lainnya. Itu sistemnya wawancara atau hanya verifikasi saja, datang ke dinas itu, kami sudah PKKPR OSS nih, tolong dong diterbitkan SPS-nya. Itu pertanyaan selanjutnya. Saran saya jangan ditanyakan hal yang agak terlalu banyak. Tanya saja langsung. Setelah selesai PKKPR OSS, simple, langsung tanya, kami minta SPS-nya. Maka dia pun akan verifikasi. Setelah ditanya, oh benar, dia tidak akan minta apakah tanahnya sudah dikuasai, maksudnya dalam arti SPH-nya,
Rata-rata itu tidak minta seperti itu. Jadi hanya ditanyakan benar ya mau bangun di situ. Sudah dikuasai dalam bentuk apa? Sudah ada kesepakatan jual beli, tapi belum sampai SPH begitu. Atau sudah dikuasai memang sudah sertifikat atas nama PT itu atau atas nama Bapak Ibu. Hanya saja belum punya izin lokasi atau hanya saja sudah habis PKKPR-nya mau diperpanjang. Itu kan kondisional, makanya kita verifikasi wawancara terlebih dahulu. Nah, jadi pada waktu wawancara itu ternyata kita lolos nih verifikasi atau kita sampaikan lolos wawancara seperti itu. Nah, dia akan menerbitkan namanya SPS Bapak Ibu. Surat Perintah Setor. Kenapa? Karena sebelum terbit PKKPR yang disahkan, kalau yang OSS itu belum jadi. Yang final, yang akhir adalah yang disahkan. Sebelum mengurus sampai PKKPR final, tahap 1 adalah pertimbangan teknis pertanahan atau Pertek, yaitu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, dulu surat perintah setor ini, dulu zaman izin lokasi namanya, itu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sekarang tidak, diterbitkan oleh dinas terkait yang membidangi PKKPR tadi. Nah, jadi dia menerbitkan SPS itu, tetapi pada waktu diterbitkan Bapak Ibu Saudara-saudari, KOP-nya itu, KOP SPS-nya itu adalah KOP Badan Pertanahan Nasional. Agak itu memang ya, produknya produk Badan Pertanahan Nasional BPN, tetapi yang menerbitkan adalah Dinas Tata Ruang. Itu tidak masalah. Bagi saya sebagai pelaku, saya sangat senang. Kenapa? Jadi saling mengawasi. Kalau zaman dulu saya itu Pertek itu semuanya di Badan Pertanahan Nasional itu agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Soalnya semua satu pintu kan, ini kan tidak. Jadi ketika kita urusan BPN hanya urusan administrasi saja, kelengkapan dokumen. Nah, diterbitkanlah oleh Dinas Tata Ruang. Di dalam surat perintah setor itu Bapak Ibu, ada tulisannya. Peruntukannya apa? Peruntukannya adalah PKKPR. Tertulis itu, PKKPR. Nah, lalu ditanya di sini, berapa biayanya? Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Misalnya ada satu kota kemarin di Tangerang. Itu perkiraan itu 3 hektaran, 3 hektaran di angka 7 jutaan. Atau kita sampaikan 8 juta. Kemudian pernah juga di Bekasi, itu 22 hektar, biayanya 21 juta. Jadi kalau biaya memang itu otomatis, bahkan bukan Pemda daerah yang membuat. Mereka hanya masukkan ke dalam sistem, tetapi otomatis keluar. Nah, kalau menurut saya, dari beberapa daerah saya sudah mengurusi perizinan ini, itu rata-rata itu 1 juta per hektar. Saya ulangi, 1 juta per hektar. Kalau misalnya ada yang lebih, maka saya sampaikan tadi, itu rata-rata. Tadi itu kan 3 hektaran, tadi yang saya sampaikan tanah saya di Tangerang itu, nilainya 7 jutaan atau 8 juta. Berarti kan per hektar 2 juta. Jadi range-nya itu 1 juta sampai 2 juta per hektar. Saya kurang tahu kalau alas haknya itu sertifikat apakah menjadi lebih murah atau tidak. Kalau lahan-lahan yang saya PKKPR kali ini, memang semuanya tidak ada satupun yang sertifikat. Semuanya itu masih tanah non sertifikat. Nah, jadi kalau biaya dibilang Pak Ibu, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya kurang tahu kalau ada yang lain, adalah 1 sampai 2 juta per hektar. 1 hektar sama dengan 10.000 meter. Itu dulu satu. Nah, jadi begini dia Pak Ibu. Itulah biayanya untuk penerbitan pertimbangan teknis pertanahan. Saya ulangi, untuk menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan. Akhirnya kita bayar SPS-nya, apakah langsung terbit, Bu? Untuk perteknya tidak. Harus dilengkapi lagi. Ini poinnya juga yang ingin saya sampaikan. Pertek itu Bapak Ibu, itu dasar aturannya saya kurang tahu kalau ada yang terbaru. Tapi ini saya sampaikan di sini, mohon koreksi juga bagi para pelaku pemain pengembang lainnya juga boleh dikoreksi kalau saya salah. Itu di Permen Agraria, peraturan ini saya bacakan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, garis miring, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, nomor 12 tahun 2021 tentang pertimbangan teknis pertanahan. Oke, tadi kan sudah dibayar SPS-nya. Sudah, selanjutnya kita melengkapi.
Bukalah yang tadi saya sampaikan permennya. Kalau kita buka permennya di halaman 3, saya langsung main halaman saja ya biar simpel. Di lampiran 1 halaman 35 supaya apa? Supaya Bapak Ibu jangan banyak terlalu dibuat ribut oleh tanda petik nih, tanda petik calo-calo perizinan. Seolah-olah ribut. Kalau ini saya bacakan, jadi bukan Rizka Martina yang ngomong, tetapi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pusat atau Menteri Agraria. Bukan Rizka Martina yang ngomong. Jadi di sini disampaikan di lampiran 2, halaman 30, halamannya ini di halaman 34 disampaikan di sini lampiran 2, permohonan pertimbangan teknis pertanahan. Kalau kita cek di sini, Bapak Ibu hanya tinggal kopas aja jenis suratnya seperti ini. Syaratnya ini hanya ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak usah pakai calo yang memusingkan, kan begitu, sendiri juga bisa. Yang pertama, peta atau sketsa lokasi yang dimohon. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon sama seperti yang kita upload di PKKPR OSS, sama itu. Nomor 2, surat kuasa buka kurung apabila dikuasakan. Nah, kalau saya selalu dikuasakan, jadi selalu saya buat surat kuasa. Ketiga, fotokopi KTP. Apa sih susahnya? Fotokopi KTP direktur dan fotokopi yang dikuasakan. 4, fotokopi NPWP. Ribet nggak NPWP? Enggak kan? Pasti udah punya dong kartunya. Baru kelima, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum untuk badan hukum. Jadi kalau yang mengajukan ini badan hukum, akta pendiriannya saja. Kopi, kalau bukan badan hukum, ya buat nama KTP Bapak Ibu tadi. Lalu yang keenam, NIB, nomor induk berusaha untuk pemohon pelaku usaha apabila sudah memiliki NIB. Jadi kalau PT sudah pastilah ada memiliki NIB. Jadi ya lampirkan NIB. Yang terakhir, proposal rencana kegiatan berusaha. Proposal itu Pak Ibu, kalau yang nggak punya, alumni saya waktu saya tinggal saya kasih, tinggal edit aja lah, ganti luasnya, ganti lokasinya, ganti gambar proses plannya, selebihnya sama, itu gampang itu. Saya di banyak tempat tinggal edit itu aja, proposalnya sama aja. Jadi hanya 7 ini. Nggak ada yang lain syarat praktek. Oke, ini dulu satu nih. SPS sudah. Nah, kemudian kalau jadi kalau kita bicara surat perintah setor di Permen Agraria tadi, di sini disampaikan dalam hal dokumen persyaratan pasal 13, dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, saya ulangi, dinyatakan lengkap. Petugas loket memberikan tanda terima dokumen kepada pemohon dan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan. Saya ulangi, di pasal 13 Permen Agraria tadi, surat perintah setor biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu di pasal 13 ayat 3. Di pasal 13 ayat 4, pemohon wajib membayar biaya pelayanan pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu, ketika nanti diterbitkan oleh Dinas PUPR tadi atau Dinas Tata Ruang tadi SPS-nya, sekarang lebih bagus. Bapak Ibu malah tidak perlu minta ke dia. Itu otomatis masuk ke email Bapak Ibu yang terdaftar di OSS. Jadi kalau sudah verifikasi, cek aja email. Jadi sekarang saya seperti itu, saya cek email, tinggal download saja dari email itu surat perintah setornya. Itulah biaya. Tidak ada biaya lain sampai terbitnya pertimbangan teknis dan terbitnya PKKPR atau KKPR kecuali biaya itu. Kalau misalnya nih Bapak Ibu ya, ada biaya lain, kalau saya menduga itu adalah pungutan liar kecuali kita belum sampai di sana nih kecualinya. Tadi kan Bapak Ibu sudah tahu nih, SPS sudah terbit bayar dan ada 7 berkas tadi tinggal dilengkapi. Nah, kapan Bu terbit perteknya? Di sini saya pun akan, supaya jangan dikira nanti. Nah, di pasal 23 Permen Agraria tadi disampaikan, pasal 23 ayat 5, pertimbangan teknis pertanahan diterbitkan paling lama 10 hari
sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan bukan pajak yang tadi saya sebutkan. Sejak Bapak Ibu bayar, sejak 7 berkas tadi lengkap, serahkan ke BPN, minta tanda terima, bayar surat perintah, biaya layanan atau surat perintah setor, berikan bukti bayar 10 hari. Disampaikan di sini, pertimbangan teknis pertanahan, saya ulangi, diterbitkan paling lama 10 hari. Di pasal 23 ayat 5. Saya bacakan ayat 6. Dalam hal terjadi keadaan darurat dan atau terjadi kabar yang menyebabkan pertimbangan teknis pertanahan belum terselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana ayat 5, maka Kepala Kantor Pertanahan segera menyampaikan pemberitahuan keadaan darurat tersebut. Di pasal 7, dalam hal pertimbangan teknis pertanahan diselenggarakan untuk kepentingan penerbitan KKPR. Jadi kepentingannya apa penerbitan KKPR? Jadi Bapak Ibu, memang ada biayanya. Nah, setelah itu terbitlah pertek Bapak Ibu, baru nanti kita ke rapat forum. Jadi kalau rapat forum itu untuk apa? Ketika sudah terbit pertimbangan teknis pertanahan, sudah bereslah urusan produknya si Badan Pertanahan Nasional. Kita nggak ada urusan lagi di situ. Urusannya nanti di rapat forum. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti kalau di rapat forum? Jadi jangan misalnya ada yang bilang begini, oh untuk rapat forum itu kita harus mengundang A, B, C, butuh biaya katanya. Misalnya, saya bilang misalnya ini ya, tidak mengatakan satu daerah, tapi misalnya Bu Rizka katanya ini saya diminta biaya begini misalnya. Maka itu adalah dugaan pungutan liar, kecuali ada peraturan bupatinya atau ada peraturan daerahnya untuk PKKPR tersebut. Kalau tidak ada peraturan bupatinya atau peraturan wali kotanya atau peraturan daerahnya dan tidak bisa ditunjukkan dan memang tidak ada dan Bapak Ibu diminta karena mau rapat harus ada biaya begini, untuk ini harus biaya begini, tanpa dasar, maka saya menduga dan saya sering menyampaikan kepada seluruh alumni saya, oh dugaan pungutan liar. Dan saya ajari bagaimana caranya supaya tidak terjadi pemalakan ataupun dugaan pemalakan. Nah, jadi saya buat ini dalam 2 sesi karena ini memang ada pertanyaan lebih lanjut tadi. Bagaimana setelah pertek itu tadi? Apakah ada biaya lagi sampai kepada KKPR? Dan apa potensi-potensi yang dapat menimbulkan biaya selanjutnya? Ataupun potensi-potensi dugaan-dugaan pungutan liar? Karena di pengalaman saya tidak ada yang macam-macam. Kalau ada yang macam-macam itu oknum, bukan dinas terkait. Kadang pimpinan atasnya pun nggak tahu. Tapi karena seragamnya itu kita merasa ya dia udah benar. Atau kedua, Bapak Ibu terlalu mendengarkan calo-calo ataupun jasa-jasa konsultan perizinan yang membawa nama ataupun membawa bahasa bahwa itu adalah permintaan pejabat ABC, padahal nggak ada. Jadi apakah sebelum pertek bisa langsung rapat forum? Itu adalah kesalahan. Kenapa saya sampaikan kesalahan? Saya pernah juga itu waktu rapat saya udah terbit perteknya, tapi yang lainnya belum dan ternyata itu adalah satu dugaan kelalaian. Kenapa kelalaian? Saya akan bagikan lagi di part 2. Jadi di sini saya menjawab mengenai biaya-biaya dalam PKKPR atau dalam pertimbangan teknis pertanahan. Saya bagi dalam part 1 dan selanjutnya di part 2. Demikian dari saya berharap kenapa ini saya bagikan? Karena saya dulu itu ditipu perizinan. Kadang kan pengusaha-pengusaha baru ini, developer-developer baru ini terlalu jujur. Karena dia jujur, dia kira orang lain jujur. Saya ditipu itu berapa ratus juta saya waktu ditipu. Sejak itulah saya serius. Dalam hal legalitas pun saya pernah ditipu hampir 1 miliar. Sejak itulah saya serius mempelajari ini. Dan akhirnya sekarang enggak ada lagi yang bisa menipu saya. Bahkan saya sering paksa usir itu dari kantor saya. Orang yang ngaku-ngaku membawa nama pejabat katanya minta ini, minta itu. Saya usir itu. Jadi saya berharap jangan ada lagi korban. Itulah sebabnya saya membuat vlog ini. Jadi demikian Bapak Ibu. Nantikan saya di part 2. Semoga ini bermanfaat. Saya juga mengucapkan selamat hari raya Lebaran. Selamat hari raya Idul Fitri buat Bapak Ibu yang merayakannya. Dan di hari ini saya berharap semua mudiknya lancar, jauh dari kecelakaan, bertemu keluarga besar, kembali ke tempat perantauannya, bekerja juga sehat-sehat. Baiklah, demikian dari saya. Kalau ada juga yang mau ditanyakan mengenai dunia dalam bisnis developer properti, karena di bisnis developer properti ini sangat kompleks.
Kadang kita buat keputusan bukan masalah benar atau tidak, tapi kecepatannya dan juga orang kepercayaannya dan lain-lain. Belum lagi eksekusi keuangan, strategi penjualan dan lain-lainnya. Dan untuk biasanya untuk alumni saya itu saya agak lebih terbuka. Kalau kepada bukan alumni, saya kurang terbuka. Kenapa? Beda skemanya setiap owner proyek. Ada mungkin yang lebih maju seperti singa, ada juga yang benar-benar pelan tapi tiba-tiba dinerkam kan. Itu memang strategi-strategi proyek di lapangan. Kalau tidak kita nanti yang diterkam. Kenapa? Banyak tadi dugaan pungutan liar, lapangan juga ormas dan lain-lain, itu semua harus dikendalikan. Belum lagi strategi penjualan. Jadi demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya juga tidak terlalu membagi masalah motivasi. Kenapa? Karena sebagai CEO ataupun pemilik perusahaan kita tidak bicara motivasi lagi. Kita bicaranya strategi ataupun teknik untuk memenangkan satu pertandingan supaya semua proyek itu berhasil. Demikian dari saya. Salam properti, salam kemajuan.